Mau dagang apa nih? Pengen Usaha. usaha sih susah makanan Ya. kayak makanan dari kecil. Makanan dari kecil. Ini Pak, saya mau jadi ini aja main timnas U19. Multimedia. Kan gak ada nyambung-nyambung ya kan? Akhirnya ditarik ke sini. Sempat jadi pedagang juga, Pak. Iya, buat jadi pedagang sih umur 15 tahun tuh saya. Kagak pedagang tuh pengangguran dalam kan. Gila. Dapat. Apa tadi yang sih? Pedagang pengangguran dalam kan. Ya. Ricky bagian nyebar paku. Ngajar, ngobrol sambil belajar. Halo, saya Ricky Saputra, kembali lagi di program Ngajar Ngobrol Sambil Belajar episode 4. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu seorang mahasiswa, entah seorang guru SMK Dewi Sartika. Halo Pak, apa kabar? Halo Ricky, baik. Ricky apa kabar Ricky nih? Baik Pak. Kesibukannya apa Pak? Sibukannya ngajar, kemudian kuliah juga. Oh, sambil kuliah. Kalau Ricky ngapain sibukannya? Masih sekolah Pak di SMK Dewi Sartika. Cabut-cabut dulu nggak? Ya, kagak lah Pak. Ya. Tapi sekolah atas dasar kemauan sendiri atau emang orang tua yang pengen? Ya, sebagai laki-laki ya harus kemauan sendiri lah Pak. Ah, yang bener. Iya. Ya. Wajahmu untuk di dunia ini. Ya juga. Jadi sekarang punya orang tua lagi. Kagak lah Pak. Nggak bohong sih, cuman bego dikit ya, bego. Kasar. Lanjut. Kok bisa di waktu masuk sebelum jadi guru bisa ngambil SMK apa SMA Pak? Ntar dulu tuh mic-nya deketin dulu dong. Jangan jauh-jauh dari ini. Iya. Biar kelihatan suaranya. Kedengeran. Tadi apa ulang pertanyaan apa? Kok bisa ke SMK dibanding ke SMA Pak? Ini hostnya saya aja kali ya. Oke, untuk milih SMK atau SMA, kebetulan saya punya pengalaman 1 tahun nggak sekolah. Waktu selesai SMP, kebetulan SMP saya jauh, jadi emang jarak tempuhnya yang bikin saya bete tuh waktu itu buat sekolah lagi gitu, dari timur ke pusat. Yang nggak buat saya bilang, ya udahlah nggak usah sekolah dulu, capek kayaknya. Iya, gitu capek, kan. Pak. Akhirnya kerja tuh, umur 15 tahun udah mulai kerja. Kemudian jadi tercetus dalam pikiran karena teman-teman juga pada sekolah kan, daripada saya berhenti, milihlah nih pilihannya dua waktu itu, mau masuk akuntansi atau multimedia. Cuman tekad saya bulat masuk multimedia akhirnya. Kenapa basic di multimedia Pak? Karena basic di multimedia, karena saya ngelihat survei dari sebelum saya sekolah itu 5 tahun sampai 10 tahun sebelum Masehi. Jangan bros, jangan bros. Jangan bahas gitu dong. Nanti kamu di clickbait ya. Enggak, maksudnya gini. Waktu saya sebelum masuk ke sekolah multimedia ini, saya survei dulu nih. Kemungkinan pada tahun 2014 itu kan emang zaman sudah mulai berkembang gitu kan. Canggih Pak. Dan kita kan nggak pernah tahu nih waktu itu ada COVID atau tidak gitu. Iya. Tapi ya udah nyoba nih, apa sih multimedia gitu kan. Jadi tahu nih, multimedia kan nggak cuman kayak editing, terus videografi, kemudian fotografi, kemudian desain grafis, enggak gitu. Cuman saya pengen tahu, belajar bagaimana cara mendirect sesuatu gitu. Ya udah akhirnya saya masuk multimedia. Dan emang ada pertanyaan-pertanyaan lucu nih pas saya masuk waktu itu. Saya ditanya nih waktu wawancara masuk sekolah itu tahun 2014. Ditanya wawancara nih. Kamu masuk multimedia mau jadi apa? Terus saya bilang saya mau jadi koki. Terus ditanya lagi nih. Ditanya lagi gitu kan. Emang kamu bisa masak nasi goreng gitu. Terus ya udah tuh. Saya bingung kan, namanya orang setahun nggak sekolah gitu kan, nggak sekolah, akhirnya mutusin buat sekolah multimedia tuh. Saya masih buta banget multimedia, bahkan handphone pun masih handphone yang Android biasa kan waktu itu. Ya udah tuh akhirnya saya ditanya lagi kan, yang serius nih kamu sekolah multimedia mau jadi apa gitu. Ini Pak, saya mau jadi ini aja main timnas U19. Multimedia.
Kan nggak ada nyambung kan. Nyambung. Ya udah tuh akhirnya mungkin udah capek kali ya Iya, ditanya-tanya kayak gitu. Terus saya ada dikasih tahu tuh multimedia nih kamu mau jadi desainer grafis, mau jadi videografer atau fotografer. Terus kamu bisa editing foto nggak? Bisa pas saya gitu kan? Bisa pas saya bisa editing. Apa pakai Pizap? Pakai Pizap editor kan ada tuh dulu di Facebook kan? Iya, di Facebook. Iya kan sama buat ganti-ganti efek-efek gitu kan? Buat apa namanya kalau teknik sekarang manipulation buat ngerubah background gitu kan? Sekarang udah lumayan expert lah untuk kayak gitu. Tapi kalau dulu pakai Pizap aja kan? Itu awal mulanya dari ya multimedia tuh dari situ akhirnya berkembang, coba mau nyari tahu gali potensi gitu kan? Akhirnya coba nih nyari kerja, alhamdulillah kerja gitu. Akhirnya ditarik ke sini buat Sempat jadi pedagang juga, Pak. Iya, buat jadi pedagang sih umur 15 tahun tuh saya. Kagak, pedagang tuh pengangguran dalam kan. Gila. Dapat. Apa tadi apa sih? Pedagang pengangguran dalam kan. Ya. Jangan. Buat jadi pedagang pernah. Bahasa keren itu freelance. Bahasa kerennya freelance, bahasa gaulnya freelance ya. Tepuk tangan buat hostnya, tepuk tangan dulu. Ada jatuh lagi. Ya pernah jadi pedagang, pengangguran dalam gang juga pernah gitu kan. Saya kira emang dagang, tapi dagang juga pernah gitu kan. Jadi pengangguran dalam gang pernah nggak pernah. Itu sampai waktu tidur pun berantakan di situ. Karena kita nggak tahu mau ngapain. Bingung ya kan. Antara mau kerja tapi belum ada kerjaannya, antara mau dapet job tapi jarang-jarang. Diomelin emak mulu yang ada gitu kan. Sampai suatu ketika yang bikin saya terpukul adalah gua udah kasihkan kayak jadi freelance, kasihkan banget nih. Karena kan dulu udah punya usaha tapi sempat ini juga kan kolaps lah maksudnya. Collab. Tutup nih apa gulung tikar. Terus saya bilang ke nyokap, udahlah nggak usah kerja lah. Jadi pengusaha aja lah gitu. Cuman nyokap bilang, dorong terus yang dorong. Ya udah coba dulu cari pengalaman di luar gitu. Berarti sempat kuliah, Pak ya? Wah, dari pas lulus sekolah itu belum kuliah. Belum kuliah. Ya itu dia masih jadi pedagang. Masih menjadi pedagang. Ngangguran dalam gang. Tapi dia ngerasain nyari pengalaman di luar, Pak. Udah. Buat kerja di tempat lain. Udah. Kan tadi akhirnya sebelum ngajar di sini saya ngajar di tempat di DA, kerja di kantor juga. Di kantor terus baru tarik di sini, ngajar di tempat lain juga. Jadi 2 sekolah baru resign kemarin. Diajak siapa Pak buat ngajar ke SMP dari Santren? Diajak siapa ya? Ya udah rahasia loh. Rahasia, Pak ya. Intinya kita gini, dimanapun kita berada, yang penting ada attitude, yang pertama attitude, kemudian prestasi kan banyak ya, Iya, akademik dan non akademik ya kan. Kita pilih kalau emang kita nggak ada di prestasi akademik ya non akademik, misalkan kayak prestasi apa yang kamu bisa tunjukin gitu. Kemudian yang ketiga adalah skill, kemampuan. Skill individu penting gitu, nggak cuma main bola doang tuh skill individu gitu kan. Bisa gocek-gocek sama kayak Ronaldo gitu kan. Tapi yang harus kita perhatikan ketika emang kita kerja tuh ya satu teamwork. Kerja sama tim, kemudian bisa tepat waktu dengan deadline gini kan. Nah kayak gini kan proses belajar kamu kan nggak di kelas doang kan gitu kan. Akhirnya dibawa ke studio kayak gini, bikin ada program ngajar, ngobrol sambil belajar. Akhirnya terbentuklah program ini gitu, biar cara belajar kamu tuh sama teman-teman yang belakang sini nih, kru sini ya nggak jenuh gitu belajar di kelas itu kan. Secara teori tapi nggak ada praktek ya itu bikin pusing jadinya gitu. Nah itulah makanya kalau di dunia kerja tuh mesti punya kita tahu potensi kita di mana gitu. Kalau Ricky sendiri kalau mau lulus sekolah mau kemana? Saya pengen Jadi pedagang juga. Kalau bisa sih enggak, Pak. Jadi apa? Pengennya ngasain pengalaman dulu. Pengalaman apa? Kan pengalaman banyak. Kalau kamu mau Iya, kerja ya kerjaan rumah kan banyak kan, nyapu, ngepel, nyuci piring. Itu udah experience kan? Iya, gitu juga, Mau Pak. jadi tukang cuci warteg. Tambah beban. Ricky bagian nyebar paku. Coba Ricky kalau lulus sekolah mau ngapain? Saya pengen lebih ke depan ini, saya pengen ngasain pengalaman kerja yang lebih panjang. Iya, tar dulu. Kamu mau tahu experience-nya di mana? Pengalaman misalkan kayak Ricky multimedia nih, apa potensi gali yang bisa Ricky gali dari potensi dari multimedia apa? Dia pengennya sih kayak buka usaha dulu. Buka usaha.
kalau ada modal bro. Katanya mau kerja sama orang, gimana sih? Labil nih hostnya. Iya, Pak. Kan kalau ada modal, tapi kalau ada modal, Pak. Kalau ada modal, tapi kalau ini mau kerja ya? Ya, pengen kerja dulu kalau belum ada modal juga. Iya. Pasti dari duit kerja itu pengen ngumpulin, kira pengen bikin usaha. Usahanya usaha apa nih Ki kalau tahu nih? Ya yang kenyang lah makanan. Ya, ngomong usaha nih Ki, ini Ya. apa nih Ki? Dari mana nih Ki? Wah iya tuh Pak. Ini apa nih? Ini apa nih Pak? Makan cobain aja Pak. Kayaknya enak nih Pak. Coba ya, bukan pajangan. Bukan Pak, cobain aja cobain. Namanya apa sih namanya nih? Namanya apa? Belum di briefing ya. Oke. Kebetulan apa sih namanya? Saya lupa. Kravel. Apa? Travel. Travel. Apa? Cheese roll sama Diesel box. dessert box. Belinya di mana belinya? Di Arisi Kitchen. Oh, di Arinis. @arinis_kitchen. Boleh teman-teman nanti beli di sana. Enak kan nih? Enak kan? Cobain aja Pak, cobain. Cobain ya. Cobain. Oke. Ricky boleh nggak? Itu makan Pak. Oh, kan. Cobain oke. Ayo kalian yang pengen cobain lebih panjang, tag di IG nanti di bawahnya. Enak nggak? Enak Pak. Oh nggak? Makan Pak, enak. Oke, teman-teman yang mau beli gimana nih? Di Arit Kitchen Di Instagram. @arinis_kitchen ya. Iya. Instagram langsung di follow aja. Di situ udah tertera harganya. Ada promo ya? Ada di promo. Apa promo itu? Diskon 88 ada potongan harga. Oh, diskon tanggal 88 ada potongan harga. Potongan harga. Jadi berapa? Jadi berapa? Ada banyak sih Pak. Ada 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 tiga promo. Berarti untuk info lebih lanjut di IG-nya ya kali. Iya, ya? betul, di IG. Kalau aja ke IG-nya. Ya, lanjut di IG-nya. Oke, lanjut Ki. Coba tadi masalah pedagang lagi. Pak, Enggak, Ricky mau dagang apa nih? pengen Usaha saya sih susah makanan. Iya. Kayak makanan dari kecil. makanan dari kecil. Maksudnya makanan dari kecil, dari yang kecil-kecil gitu. Dari, Makanan ringan? Makanan ringan. Iya, makanan ringan ya, Iya, makanan maksudnya kecil. dari kecil dulu, Pak. Canda mulu nih, saya. Iya, hostnya saya aja kali ya. Lanjut Ki. Jadi pengen buat makanan ringan, usaha makanan ringan. Dan saya pengen bangun dari usaha kecil-kecilan juga. Nanti kalau memang ada kemajuan buat ke depan, ya saya bakal lanjut. Lanjut. Ya, satu sih dari saya, kalau emang mau siap kerja, yang pertama itu gali dulu potensi diri nih buat teman-teman di rumah, buat teman-teman ngajar. Kalau mau kerja, kalau mau ngerasain pengalaman di luar, yang pertama tuh yang harus kita cari tahu tuh adalah kemampuan diri kita tuh sampai mana. Ya udah, kita akan masuk ke segmen 2 di si Anya, siswa yang bertanya. Dadah. Guys, balik lagi kita di segmen 2 di si Anya, siswa ayo bertanya. Dan followers kita ini komentar cakep, followers segi ya. Nah, dan ini coba bacain dong Ki, dari siapa aja nih? Dari Koharudin. Hal pertama apa yang Bapak lakuin setelah lulus sekolah, Pak? Hal pertama saya lakuin setelah lulus sekolah. Ngapain nih? Itu tadi seperti jawaban pertama. Yang pertama ya freelance gitu kan, nyari-nyari job. Tapi kan kita belum tahu batas kemampuan kita di mana. Akhirnya ya udah freelance nih, pernah buka bikin brand, akhirnya tutup gitu kan, karena tidak ada basic di sana awalnya kan, cuman buat iseng-iseng, yang paling ngambil untung waktu itu cuman goceng ceban gitu. Ya akhirnya setelah banyak kesibukan mulailah kerja nih, udah mulai kerja gitu. Ya udah, dari pertama freelance langsung kerja. Next. Kedua, dari Niko Manurung. Dulu pencapaian apa sih yang pengen Bapak capai semasa SMK? Pencapaian yang pengen saya capai semasa SMK itu
apa ya, kayak anak-anak yang lainnya sih kayak itu kan pengen kerja, pengen punya banda ya kan, pengen punya motor gitu, pengen punya duit ya kan. Kalau anak sekolah kan kayak gitu kan, iming apa angan-angan dan iming-iming kan. Ya selesai udah dapetin itu semua ya udah cari target lain gitu, cari cari challenge lain gitu, apa yang pengen jadi target itu. Kalau untuk sekarang sih targetnya ya lulus kuliah gitu kan. Kebetulan emang gelar saya tuh HS gitu, hampir selesai tapi nggak kelar. Next. Next. Elan Leonardo. Dulu pengalaman Bapak ngelamar kerja susah gak sih Pak? Untuk ditanya pengalaman ngajar sesuatu kerja ya? Iya kerja Pak. Pengalaman kerja susah atau enggak ya alhamdulillah sih, dibilang susah enggak, dibilang gampang juga enggak gitu kan. Memang ada resikonya gitu. Sempat mikir-mikir dulu nih, dibilang gampang banget gitu, tapi resikonya adalah kita namanya fresh graduate gitu kan, belum pernah punya pengalaman kerja. Akhirnya dapat nih kantor nih, ya kantor masuklah kerja gitu kan, tapi gaji seadanya gitu kan. Nah itu dia, makanya sebelum kita ngelamar kerja di orang gitu, kita tuh pelajarin dulu knowledge tuh ya, ilmu gitu. Bagaimana cara bikin CV, bagaimana cara bikin lamaran kerja, bagaimana kita biar masuk ke salah satu perusahaan tuh kita bisa dipercaya nih, dipegang gitu kan. Ya ada power up intern orang dalam. Yang penting Pak ya. Penting. Ya, karena kalau kita ngelamar kerja semata-mata karena kita ngelamar, kayaknya persentasenya ya kayak 50-50, tipis-tipis gitu kan. The real ya. Real apa story bener gitu. Real story gitu. Next apa lagi ya? Next. Rafli Walid AS. Yang baik itu kerja apa kuliah dulu Pak? Oke. Ini yang saya alami ya. Yang baik itu kerja atau kuliah dulu sih Pak. Nah, kalau posisinya kamu pengennya kerja dulu, ya udah kerja dulu gitu. Karena kan biasanya kalau fresh graduate tuh udah capek sekolah gitu, capek belajar, ya pengennya nyari duit dulu gitu. Karena udah capek dengan pembelajaran, dengan teori, dengan kehidupan di sekolah gitu kan. Akhirnya memutuskan untuk kerja dulu nih, untuk cari duit nih. Kemungkinan nanti mungkin ada pemikiran buat kuliah sambil kerja gitu. Nah, tapi ada plus minusnya sih gitu. Yang pertama, kalau kita pilih kerja dulu biasanya udah megang duit nih, udah ngerasa megang duit besar, udah ngerasa megang gede gitu kan, gajinya UMP atau UMR, biasanya udah masa kuliah kali ya. Udah terlena, udah terlena gitu sama pendidikan. Udah apa namanya, sebelum dia kuliah tuh udah berkaca dulu nih, kalau dirinya dia udah, gue tanpa gue kuliah pun gue udah megang duit. Jadi nih, tapi harus dipikirkan kembali gitu kan, karena di masa yang akan datang pendidikan itu memang jadi salah satu hal yang paling kompleks dan paling penting dalam kehidupan kita nantinya gitu. Makanya sebagai, apalagi kita anak laki, orang-orang laki-laki gini harus memiliki pendidikan yang tinggi gitu. Kenapa? Nanti kita buat menunjang karir kita di masa depan, dan buat menunjang ya kayak kita punya anak, punya istri gitu, lebih gampang lagi nantinya gitu. Nah, terus tadi kerja dulu ya. Nah, kita bahas kuliah. Kalau kuliah sambil kerja itu yang saya alami sekarang, kuliah sambil kerja capek banget gitu. Karena harus mikirin kerjaan, harus selesai kerjaan, terus harus kuliah juga, harus banyak tugas kuliah gitu. Ya mau gimana? Karena kan kalau misalkan kita di latar belakang orang yang tidak punya, di latar belakang orang yang nggak memiliki biaya lebih dari orang tua gitu, ya udah akhirnya memutuskan gitu. Kalau misalkan nggak punya duit ya udah nggak usah kuliah. Apalagi buat sehari-hari aja udah susah biasanya kan. Ya udah tuh berjibaku di situ aja. Akhirnya ketemu jalannya tuh, dapat kerja, udah nikmatin aja deh. Semua ya kalau emang kita bilang capek apa enggak, ya semua pasti capek ya. Kita tidur juga capek gak sih? Capek gak tidur? Kayak nongkrong sekedar kayak ngerokok, ngobrol-ngobrol sama temennya pasti capek kan? Itu pasti punya resikonya gitu. Cuma tinggal pilih, kita mau capek di sekarang apa mau capek di nanti gitu kan. Pilihannya. Karena ya kita laki-laki gitu. Kita punya 1000 langkah ke depan untuk berpikir, untuk bertindak gitu. Jadinya jangan sampai apa yang kamu lakukan di masa sekarang menjadi hal yang merugikan di masa mendatang gitu kan. Nah, jadi ya persiapkan baik-baik hal yang akan menunjang kamu di masa depan seperti apa. Edo Maulizar.
cara ngasah potensi dalam diri gimana sih Pak? Mungkin dalam tips dan triknya. Nah, ada tips and trick Chris Petir. Oke, cara ngasah potensi dalam diri gimana sih Pak? Mungkin bisa kasih tips and tricknya. Cara ngasah potensinya ya, kita upgrade diri, kita cari tahu potensi kita di mana. Kan gini ya, kalau misalkan anak 7 tahun itu kan biasanya pandai merekam sesuatu kan. Kayak kita punya adik lah dari rumah atau punya ponakan, itu otaknya dia itu sel-sel otaknya baru bertumbuh, makanya cepet nih anak-anak kecil kalau yang orang dewasa ngomong gini pasti diikutin. Iya, Ricky hitam misalnya gitu, pasti diikutin, hitam loh, ya itu pasti diikutin. Nah, tips and triknya cara gali potensi itu adalah hobi kita di mana sih, cari gitu. Hobi kita di mana? Yang pertama kan kalau hobi yang terbayar kan enak ya, misalnya kita hobi fotografi, akhirnya kita dapat kerjaan di fotografi gitu kan, enak banget kan. Terus kalau kita hobi di editing, kita jadi sebagai editor, masuk jadi editor kan enak juga. Apalagi kayak teman-teman di sini kan multimedia nih, banyak banget harus ya apa namanya penjurusan atau peminatan kayak desain grafis enaknya di mana, terus fotografer enaknya di mana, terus videografi enaknya di mana, tuh harus ada pengkhususan dan peminatannya di situ. Potensinya ya kita tekunin gitu. Misalkan kita tekunnya di videografi, ya udah kita tekunin bagaimana cara pengambilan gambar, bagaimana tahu angle, bagaimana cara editing yang baik, bagaimana cara color grading, kemudian juga di fotografi bagaimana cara mengambil angle gambar yang bagus gitu. Kemudian juga di desain grafis bagaimana kita menggunakan software, bagaimana kita menentukan sebuah ide, mind mappingnya seperti apa, kita visualkan dengan bisa gitu. Yang penting apa yang menjadi hobi kamu dijalanin gitu. Kalau kita hobi main bola nih, kalau emang nasib kita baik, ya udah terus berlanjut kan, masuk kan Liga 1, Liga 2, Liga 3 kan. Apalagi yang ikut suka musik gitu, potensi misalkan kita suka ya udah musik nih, tapi disuruh multimedia cari hal yang berbau-bau musik tentang multimedia juga gitu. Contoh kita mainin software audio kan, belajar recording sendiri gitu kan, sambil main musik. Jadi kita udah bisa basicnya, bagaimana cara merekam sesuatu. Akhirnya kita nggak usah bayar orang gitu kan, jadi kita udah bisa sendiri gitu. Nah, untuk potensinya, triknya adalah kalau trik sebenarnya ketekunan dan konsistensi gitu. Kalau kita nggak tekun, kalau kita nggak konsisten, hal apapun kayaknya nggak bakalan terjadi gitu di dalam hidup kita. Contoh paling nih, kita lapar nih, ya kan? Ini kita pakai analogi nih kan, atau example ya kan, pakai analogi yang membuat kita tuh selalu berpikir, karena manusia pakai logika, ada algoritma sendiri. Kalau kita pengen makan, kalau nggak diambil makanannya nggak bakalan kenyang. Itu terus terjadi kan dari kita kecil sampai besar kan, itu kan algoritma terjadi terus. Kalau misalkan hal itu terjadi, berarti kita akan kenyang. Kalau kita ambil makanannya, kalau misalkan kita nggak ambil makanannya, kita nggak bakalan kenyang. Nah itu dia triknya adalah bagaimana cara gali potensi, kita cari potensi kita, hobi kita di mana gitu. Dalam bidang multimedia gitu kan. Hobi kita dagang nih misalkan nih, berwirausaha, cari potensinya. Kira-kira cara penentuan segmentasi target pasar seperti apa sih? Kira-kira ada pesaing dia pasti ada kan gitu. Jadi potensinya adalah konsistensi dan continuity gitu. Ada lagi nggak? Ini Pak, sampai Ada lagi nggak? sampai di sana. Nggak ada lagi. Oke. Saya pengen ngasih suatu hal buat anak-anak muda di sini. Ada tips and trick. Bukan tips and trick, kayak apa namanya, pesan-pesan atau wejangan ya buat anak-anak muda zaman sekarang. Kalau pengen berhasil harus siap berdarah-darah dulu. Contohnya, maksudnya berdarah-darah itu adalah harus siap berada di posisi paling bawah, harus siap terinjak-injak dulu, harus siap terseret-seret dulu. Karena apa? Kamu gak bakalan tahu proses itu sampai mana, ya kan? Luka itu bakal sembuh kalau kita obatin. Luka itu bakal tetap jadi luka kalau kita nggak obatin. Gitu. Intinya adalah konsistensi dan continuity gitu. Kalau kita nggak kerjain hal yang pengen kita hobi, ya udah. Kalau anak muda zaman sekarang masih suka nongkrong, silakan nongkrong yang bermanfaat. Kalau nongkrong ambil hikmah, emang dapat hidayah. Nggak, maksudnya gini, jangan dipotong dulu, sorry. Kalau anak muda zaman sekarang suka nongkrong, silakan nongkrong bermanfaat. Nongkrong, misalnya kita nongkrong di coffee shop atau nongkrong di tongkrongan biasa, ya kan?
Biasanya kan kita mau untuk membentuk relasi kan atau networking atau jam terbang kita mau sampai mana sih? Biasanya tuh obrolan yang di warung kopi itu lebih menarik gitu sih. Banyak ilmu-ilmu yang didapat dari orang nggak sengaja, orang-orang obrolan dari sekedar kita cuma bertukar rokok dan membakar rokok, sekedar cuma beliin kopi satu gelas kita dapat ilmu bisa di situ. Carilah galilah informasi nggak cuma di sekolah, nggak cuma di rumah, di tempat-tempat umum pun banyak informasi. Kalau kita lebih peka sebagai anak muda, intinya kalau mau di masa depan kamu nggak susah, lakukan hal yang terbaik di masa sekarang. Kalau kalian mau susah di masa depan, udah leha-leha aja untuk sekarang gitu. Di situ poinnya. Terus Pak, misalkan saya nih orang tua nggak dukung Pak, atau saya broken home, udah jalanin aja. Kan yang broken home nggak cuma kamu gitu. Intinya adalah poinnya yang bisa merubah diri kita sendiri adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita hanya punya perspektif atau sudut pandang yang bisa merubah kita sebagai anak muda lebih bermanfaat di masa depan nanti. Ada tepuk tangannya nih. Closing nggak nih? Saya host juga nih kayaknya sini. Saya closing juga nih. Closing. Wah, cek closing nih. Oke teman-teman, terima kasih telah mengaksikan program ngajar ngobrol sambil belajar. Next kita akan masuk ke segmen bukan segmen episode 5. Di sini hostnya gagap nih guys. Sorry aja ya. Saya Rivaldi atau mau Rivaldi. Dan saya Riki Saputra. Ya, saya ambil alih sebagai host. Dadah. Lanjut sekarang.